Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan saatnya saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di liga paling glamor di dunia yang terus bisa mendapat perhatian dengan persaingan yang sangat kompetitif di antara peringkat pertama sampai peringkat ke-20. Siapa lagi kalau bukan di IPL atau Liga Premier Inggris. Memang sengaja saya membahas ini, nanti di next video saya akan coba juga untuk membahas bagaimana kedatangan Tuchel bersama dengan Munchen-nya di debut dan tampil luar biasa. Kemudian juga dengan Napoli yang saya rasa sudah bisa menjadi juara di Serie A Italia walaupun belum selesai. Barcelona juga di La Liga. Ini sudah di depan mata untuk bisa meraih gelar juara mereka. Kembalinya Gabriel Jesus. Pemain Brasil berusia 25 tahun disambut dengan gegap gempita. Ya, tepuk tangan dari seluruh supporter The Gunners Arsenal ketika dia dipasang dalam starting line up di starting 11-nya Mikel Arteta, pelatih Arsenal, untuk berhadapan dengan Leeds yang berada di papan bawah. Ya memang. Dan kehadiran dia bermain di lini serang dibantu oleh Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli, ini rekan dia di sama Brazil, itu luar biasa. Kejutan dibuat oleh Arteta karena dia tidak memainkan Bukayo Saka sejak awal. Biasanya kan Saka ini tampil sejak pertama sebagai pemain yang tidak tergantikan, tapi sekarang ada eksperimen yang dibuat juga oleh saya lihat ya oleh Arteta, atau dia memang disengaja menyimpan ini karena Leeds mungkin lawan dan mereka bermain di Emirates di markas mereka, dan Arteta ini sudah percaya diri bahwa tim asuhannya pasti akan memenangkan laga. Ya, ketika mengetahui bahwa di pertandingan sebelumnya Manchester City mengalahkan Liverpool dengan 4-1 di Etihad, ini memaksa bagi Arsenal untuk bisa menghajar habis Leeds ya. Dan memang saya rasa wajar kalau mereka bisa memenangkan pertandingan menghadapi Leeds karena ini pertandingan milik mereka, terutama bagaimana mereka bisa menambah gol demi gol ya. Ya di babak kedua juga ini luar biasa, dan saya menyorot dengan penampilan kembalinya seorang Gabriel Jesus ini. Ya lama tidak bermain, mungkin 4-5 bulan sejak Piala Dunia ya. November lalu di Qatar. Dia tidak bermain, mengalami cedera. Dan setelah itu terus menerus sampai kemudian dia dipasang dalam pertandingan di melawan Leeds, ini sangat baik. Comeback dia yang luar biasa. Dan dia mencetak brace dari 4 gol yang diciptakan Arsenal ke gawang Leeds United tersebut. Brace yang dilakukan oleh Gabriel Jesus itu diawali dengan penalti pada menit ke-35 dan juga dia mencetak di menit ke-55. Penalti itu diberikan juga karena aksi individu dari seorang Gabriel Jesus yang sangat menawan sebelum dia dihajar oleh dengan tackling dari Luke Ayling, pemain belakang dari Leeds United, dan Gabriel Jesus ditunjuk untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti dan dia melaksanakan dengan sangat baik sekali. Ya, menaruh bola di tengah untuk membuat kiper lawan itu melompat ke arah yang salah, dan gol ini memacu bagi pemain-pemain Arsenal untuk terus bisa membombardir gawang dari Leeds. Gol juga yang diciptakan oleh Ben White ya. Ini memanfaatkan umpan dari Gabriel Martinelli, dan gol kedua yang dibuat juga oleh Gabriel Jesus dari brace dia itu memanfaatkan umpan yang sangat terukur ya yang diberikan oleh Leandro Trossard. Ya, di menit ke-55 sebelum ditutup di menit ke-84 dengan tandukan dari pemain gelandang mereka Arsenal, yaitu Granit Xhaka, dengan umpan kaki kiri yang sangat matang diberikan oleh Martin Odegaard. Ada gol balasan memang dari Leeds, jadi dibuat oleh Christensen pada menit ke-76. Tapi saya pikir tidak menolong mereka untuk bisa mampu mengejar ketinggalan, karena segalanya ini menjadi milik bagi Arsenal. Ya, 13 tembakan, 6 on target, dan 4 diantaranya menghasilkan gol dengan penguasaan bola sampai 68% ya, berbanding dengan 32% dari Leeds. Leeds sendiri hanya melakukan 7 tembakan, memang ada 5 on target, tapi satu yang membuat ada 7 tembakan dan 5 on target, tapi hanya satu yang akan ada gol ya, dibuat oleh Christensen. Nah, kalau bisa melihat Arsenal sekarang dengan 72 poin, ini kemenangan mereka yang ke-23 dari 29 penampilan. Ya, mereka tetap menjaga jarak dengan City, 8 poin, tapi City punya 1 pertandingan sisa. Ya, ketika mereka mengalahkan Liverpool, mereka masih 28
laga, Arsenal ada 29, mereka meraih kemenangan ke-20 ketika mengalahkan Liverpool, bangkit dari ketinggalan saat Mohamed Salah bisa mencetak gol di menit 17 dan berturut-turut. Saya pikir bagaimana ada 4 gol yang lahir dari Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Gundogan, dan Jack Grealish yang menghantam gawang Liverpool yang dikawal oleh Alisson Becker. Nah, bagi City, ya mereka memiliki 64 poin. Ya, berada di bawah memang Arsenal dan perlu kerja keras. Arsenal ini semakin nyaman kalau bisa dilihat ya untuk bisa menjadi juara. Namun tetap harus berhati-hati bagi Arsenal karena ada 9 pertandingan ke depan yang saya lihat ini agak berat buat mereka. Ya, tapi di saat mereka menghadapi pertandingan laga-laga berat itu mereka dalam situasi dan kondisi yang lagi bagus. Mental mereka sudah sangat kuat untuk menyambut gelar juara. Nah, untungnya bagi Arsenal dalam persaingan dengan City ini mereka agak jauh. Walaupun City punya pertandingan satu yang lebih sedikit dibandingkan Arsenal, tapi 8 poin ini terasa cukup bagi mereka untuk terus bisa menjaga. Ya, karena mereka akan berhadapan nantinya di next ya setelah ini tanggal 9 kalau nggak salah lawan Liverpool, mereka harus ke Anfield. Ini tidak boleh kehilangan angka karena di saat bersamaan City itu akan bertarung melawan Soton. Walaupun ini akan bermain di Soton, di St. Mary, tapi saya kira 3 poin akan didapat oleh tim asuhan Pep Guardiola. Dan makanya saya bilang tidak boleh tergelincir. Kalau sampai tergelincir melawan Liverpool, ini akan dipangkas menjadi 5 poin di saat City menang lawan Soton. Nah, kemudian mereka akan terlibat dalam pertarungan perang di London melawan West Ham United. Juga tidak mudah bermain di West Ham. Jadi 2 kali tandang bagi Arsenal. Ya, ini tidak boleh mereka kehilangan poin. Kalau sampai mereka kalah lagi dari West Ham bahaya. Karena dalam pertandingan nanti City akan kembali ke kandang setelah dari Soton mereka menjamu Leicester. Pasti menang lagi lawan Leicester. 3 poin. Nah, itu saya pikir kesempatan bagi City untuk terus bisa memepet, menekan habis Arsenal. Tapi kalau Arsenal bisa melewati Liverpool dan mengalahkan West Ham United, saya kira 90% gelar juara sudah di tangan buat mereka. Walaupun saya pikir mereka juga akan bertarung dengan Manchester City nantinya. Karena mereka kalah di pertandingan pertama di Emirates, mereka harus ke Etihad. Mereka harus berjuang di sini. Paling tidak harus bisa menahan imbang kalau tidak bisa menang. Karena City pasti akan habis-habisan juga. Akan sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Arsenal. Karena di sini kesempatan bagi City untuk terus bisa memangkas poin dengan Arsenal. Apalagi kalau Arsenal terjungkal dari Liverpool dan juga mengalami masalah tergelincir lagi melawan West Ham atau katakan imbang dengan West Ham. Di saat mereka menghadapi City dan mereka kalah ya akan ramai, akan seru dalam perburuan gelar. Itu tadi kalau Arsenal bisa melewati Liverpool, West Ham, kemudian mereka bisa mengalahkan Soton di Emirates, ini aman buat mereka. Agak tenang ke depan walaupun ada City di sana, mereka masih akan bertarung melawan Chelsea. Tapi Chelsea yang lagi sedang tidak bagus, ya sedang terpuruk performa mereka dan ini bermain di Arsenal, saya rasa Arsenal akan mendapat momen terbaik. Apalagi kalau mereka bisa menahan imbang City dan mereka tidak kalah melawan Liverpool, West Ham United dan menang lawan Soton. Baik-baik saja buat pasukan Arteta ini. Nah, kedepannya juga mereka harus hati-hati karena ada Newcastle. Mereka harus ke St. James Park bermain dengan Newcastle. Ini juga harus bagus penampilan mereka, jangan sampai kalah. Sementara di saat bersamaan City setelah lawan Soton, kemudian mereka menjamu Leicester, mereka akan ketemu Brighton di Brighton. Ini bahaya juga Brighton kuda hitam. Karena kemarin Brighton bertarung seru melawan Brentford dan 3-3. Ini yang mengurus dengan hasil ini yang membuat posisi dari Liverpool itu turun ke posisi ke-8. Itu diambil oleh Brighton dan Brentford yang naik ke 6 dan 7 karena Liverpool kalah. Tetap dengan 42 poin, Brighton dan Brentford itu 43 poin. Dari atas semakin sulit memang bagi Liverpool untuk bisa bertarung masuk ke zona Champions dengan kekalahan dari City. Nah, City ini setelah melawan Arsenal, mereka akan ketemu dengan Fulham. Saya pikir mereka akan menang. Mereka akan 2 kali kandang melawan West Ham United dan Leeds. Ini juga akan menjadi makanan buat mereka. Sebelum mereka ke Everton dan saya yakin mereka bisa menang melawan Everton. City akan kembali ke kandang dan akan menghadapi akan menghadapi Chelsea. Saya pikir dengan kondisi saat ini mereka bisa mengatasi Chelsea. Dan sebelum mereka ke Brentford di pertandingan terakhir, hati-hati juga Brentford sangat bagus tapi tugas bagi Pep dan pasukannya harus tidak boleh kehilangan angka di sisa pertandingan. Harus sapu bersih
di saat Arsenal sedang sangat konsisten, sedang bagus. Apalagi saya bilang tadi kan, kalau Arsenal bisa melewati Liverpool, West Ham, Soton, dan mereka tidak kalah melawan City, ya berat peluang City untuk bisa menjadi juara. Namun sampai sekarang masih terbuka memang. Ini kan hanya kalkulasi aja melihat ini. Tapi City saya rasa lebih ringan jadwal mereka dibanding dengan Arsenal. Makanya Arsenal tidak boleh tergelincir ya dalam 1-2 pertandingan di awal ini. Itu yang akan menjadi seru persaingan antara Arsenal dan City di musim kompetisi ini. Nah, musibah juga besar dialami oleh Chelsea. Ya, setelah ada agak bagus, tapi kemudian mereka terjungkal di kandang pula. Ya, kalah dari Aston Villa dengan 0-2, tidak bisa mencetak gol. Sia-sia buat mereka ketika pasukan Graham Potter ini bisa melepaskan 27 tembakan. Mau ada 8 on target di sana, tapi tidak ada gol, percuma. Dibandingkan dengan Aston Villa yang hanya mendapatkan mungkin hanya 5 kali tembakan, tapi 2 on target, 2-2 menghasilkan gol. Dan ini membuat kekalahan ke-10 bagi Chelsea ya, sejauh ini, dan turun ke posisi 11, keluar dari 10 besar. Mereka salah satu tim yang paling buruk dalam hal pertahanan, 30 kemasukan, hanya memasukkan 29, berarti ada minus 1. Padahal kalau melihat dari skuad mereka di belakang juga bagus. Ya. Tetapi kenyataannya di kompetisi saat ini, ya mereka kebobolan sampai 30 kali. Itu yang saya pikir pekerjaan ada PR besar bagi Graham Potter. Nah, tergantung dari manajemen sekarang apakah Potter terus akan dipertahankan atau ada pergantian di musim panas yang akan datang. Kita akan tunggu, walaupun pembelian-pembelian pemain sudah bagus dilakukan oleh manajemen Chelsea untuk membantu tim ini untuk naik, tapi saya pikir kekalahan ini akan membuat mereka sudah sulit, sudah nggak mungkin lagi ke 4 besar, hanya ada mungkin harapan itu tipis juga untuk bisa bersaing di Liga Eropa. Karena yang di atas mereka tuh, karena Aston Villa sekarang sudah naik di posisi 9. Jadi ada di atas mereka tuh ada Fulham, Aston Villa. Ini bagus-bagus, ada Brentford, Liverpool, ada Brighton. Itu bertarung di sini ya. Ada Newcastle juga. Jadi semakin sulit bagi Chelsea untuk bisa masuk, ya jangankan di Liga Champions, di Liga Eropa pun berat buat mereka. Kecuali mereka bisa menjadi juara di Liga Champions. Itu kan satu-satunya harapan. Mereka bisa menjadi juara, mereka akan terus bisa berkibar untuk ikut nantinya di Liga Champions berikut. Tapi kita akan tunggu nantinya ke depan, karena mereka akan bertarung dalam laga yang sangat sulit ya nantinya di Liga Champions. Oke, sampai di sini pembahasan saya atau review di Liga Premier Inggris, sambil kita menunggu review-review selanjutnya di liga-liga lainnya, mungkin di Bundesliga, Serie A, dan La Liga, dengan saya Bung Ropan. Ciao.